Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Apa kabar sahabat semua hari ini, yang soleh dan solihah semuanya? Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman semua, gimana kabar hari ini? Gimana puasanya? Insya Allah ya, semoga semuanya sehat selalu dan dilancarkan puasanya, serta puasanya terima Allah Subhanahu wa taala dan Allah selalu memberikan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman semua yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan share kepada teman-teman semua masih ngambil dari kitab Sulamut Taufik, yaitu maksiat lisan. Jadi masih dari sebagian maksiat lisan atau dosa lisan. Watarkul wasiyati bidaidin au ainin la ya'lamuha ghairuh, yang artinya meninggalkan wasiat kepada hutang atau benda yang tidak tahu kepada benda atau kepada hutang itu selain diri kita sendiri gitu ya. Nah, itu termasuk apa? Termasuk dosa lisan. Jadi kita tidak menyampaikan wasiat hutang ataupun benda yang orang tidak tahu selain kita sendiri gitu ya, hutang atau benda itu. Dalam keterangan dikatakan Nabi bersabda, yughfaru li syahid kullu dzambin illa dain, akan diampuni semua dosa orang yang mati syahid ya, yang meninggalnya syahid itu akan diampuni semua dosanya, kecuali apa? Kecuali utang piutangnya. Tetap aja meskipun yang meninggal itu orangnya syahid gitu ya, tetap aja kalau punya utang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saking apa ya sahabat semua, saking utang itu perlu sekali kita membayar utang itu. Meskipun tidak seberapa, kalau disebut utangnya utang tetap harus dibayar ya teman-teman semua. Nah, kalau yang meninggal tadi atau mayit ini masih punya utang, belum ada yang membayarkan gitu ya, maka dosanya akan ditanggung oleh mayit syahid ini sendiri gitu. Apalagi kalau yang enggak mati syahid ya sahabat semua, yang mati syahid saja hutangnya enggak akan terampuni, apalagi yang enggak mati syahid gitu. Maka benar-benar yang harus kita perhatikan adalah membayar utang. Makanya kalau kita ada yang meninggal ya, khususnya di kita mayoritas sebagai umat muslim gitu, sebelum kita mengkuburkan atau membawanya mayit ke liang lahat gitu ya, kita suka ada wawancara dulu gitu, mayit ini punya hutang atau enggak gitu, kepada siapa punya hutang, kalau enggak bilang kepada ahli warisnya gitu. Nah, itu supaya biar enggak jadi beban buat si mayit ini gitu. Nah, biasakan kita itu sebelum mayit ini dikuburkan tanya dulu apakah mayit ini punya hutang atau tidak, seperti itu. Nah, jadi sahabat semua, itu kalau kita misalkan
kita sendiri atau ada orang lain yang mengetahui bahwa kita punya hutang atau kita sendiri punya hutang misalkan, tapi kita tidak mewasiatkan, tidak ngasih tahu orang bahwa kita itu punya utang, padahal kita tahu misalkan ya saudara kita itu meninggal, kita tahu dia itu punya utang, tapi dia diam saja, misalkan ya diam saja nggak ngasih tahu bahwa dia punya utang karena memang biar nggak apa-apa lah, biar kita uangnya buat kita gitu, biar dipakai misalkan gitu. Nah itu termasuk apa, wasiat, wasiat tidak menyampaikan bahwa mayit itu punya hutang gitu. Nah itu adalah sebagian dosa yang sangat besar gitu ya, dosa lisan. Itu kalau kita meninggalkan wasiat dengan hutang orang yang meninggal, contohnya seperti itu. Atau sekarang contohnya yang meninggalkan wasiat kepada benda misalkan, itu juga sama termasuk maksiat atau dosa lisan kita. Seperti apa? Misalkan ada orang yang meninggal, misalkan ada ayah yang meninggalkan 2 anak misal. Nah yang satu orang tahu bahwa tanah itu untuk 2 orang anak gitu ya, untuk dibagi 2. Udah wasiat orang tuanya bahwa ini untuk berdua si tanah itu ya, untuk ini dan untuk ini misal. Nah ternyata yang ke satu enggak bilang bahwa itu sebenarnya untuk berdua, karena udah dikasih mungkinnya sama orang tuanya untuk 2 anak gitu ya, tapi yang satu enggak ngasih tahu bahwa itu adalah milik yang satunya lagi gitu, dan nggak tahu yang satu orangnya bahwa itu adalah sudah dikasih gitu sama dia gitu, sama yang satu lagi. Sedangkan dia sendiri tahu bahwa dia itu mempunyai hak dari tanah itu misalkan. Nah maka kalau seperti itu termasuk meninggalkan wasiat, yaitu dosa lisan atau maksiat lisan. Jadi yang termasuk dosa lisan itu kalau kita meninggalkan wasiat kepada hutang atau juga benda yang memang tidak ada yang tahu selain diri kita gitu. Nah kita tidak mengasih tahu kepada orang yang memang hak menerima wasiat itu gitu, maka itu termasuk dosa lisan. Nah jadi apalagi dari tanah ya sahabat semua, kalau tanah itu benar-benar harus hati-hati ya, karena kalau semeter saja misalkan itu tanah, kan itu ke bawahnya 7 lapis ya, maka akan berlipat-lipat lagi dosanya kalau tidak kalau wasiatnya tidak tersampaikan gitu, itu dosanya besar sekali dan nanti akan tertanggung oleh yang meninggalkan wasiat ini, seperti itu. Nah itu dari sebagian dosa lisan. Selanjutnya masih termasuk dosa lisan atau maksiat lisan, wal intima'u ila ghairi abihi au ila ghairi mawalihi. Termasuk dosa lisan yang mengaku-ngaku ada turunan kepada selain bapaknya gitu, atau ada turunan kepada selain walinya gitu ya. Jadi dia ngaku-ngaku dia itu bapaknya sendiri padahal bukan, dia ngaku-ngaku bapaknya sendiri orang lain gitu padahal bukan. Misal ada kayak bapaknya itu kayak mirip kepada Bapak Jokowi, nah dia itu ngaku-ngaku bahwa dia itu bapaknya gitu. Atau misalkan ada salah satu pejabat atau salah satu dari kepemerintahan mirip dengan misal bapaknya, terus diakui bahwa itu adalah bapaknya gitu. Nah itu termasuk apa, dosa lisan.
Jadi mungkin ingin lebih diunggulkan atau gimana, makanya dia mengaku bapaknya, misalnya seperti itu. Nah, itu termasuk dosa lisan. Nah, itu aja sahabat semua, diambil dari kitab Sulamut Taufik yang termasuk maksiat lisan atau dosa lisan. Segitu aja dulu yang dapat di-share untuk kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Terima kasih kepada yang telah menyimak sampai selesai. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.